Assalamualaikum anak-anakku yang soleh dan solehah. Kembali lagi dengan Bu Indah. Pada pertemuan kali ini, Bu Indah akan membahas materi tentang pecahan. Tapi sebelum Ibu melanjutkan materi Ibu, kalian jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video Ibu ya. Dengan begitu, kalian berarti mendukung Ibu untuk upload rutin video pembelajaran dan membuat video pembelajaran yang lebih baik lagi. Nah, materi pertama kita akan membahas tentang pecahan biasa. Bentuk pecahan biasa seperti ini. Di sini ada 3/4. Nah, yang 3 ini, yang di atas ini disebut dengan pembilang, dan angka 4 di bawah ini disebut dengan penyebut. Nah, selanjutnya masuk materi pecahan campuran. Bentuk umum pecahan campuran seperti ini, 2, 3/4. Angka 2 di sini merupakan bilangan bulat. Lalu seperti yang sebelumnya tadi, angka 3 merupakan pembilang dan angka 4 yang di bawah ini merupakan penyebut. Selanjutnya kita masuk materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Di sini yang akan kita bahas ada 2, yaitu penjumlahan atau pengurangan pecahan biasa serta penjumlahan atau pengurangan pecahan campuran. Kita mulai dari penjumlahan atau pengurangan pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, dalam penjumlahan atau pengurangan pecahan, jika pecahan-pecahannya berpenyebut sama, maka pembilangnya langsung dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, ini Ibu beri contoh, misalkan 3/8 ditambah 2/8. Di sini kita lihat penyebutnya sudah sama, yaitu 8. Kalau penyebutnya sudah sama, pembilangnya itu tinggal kita jumlahkan saja. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 per berapa? 5/8. Penyebutnya tetap sama ya. Hal ini juga berlaku untuk pengurangan. Di sini ada contoh 5/7 dikurangi 2/7. Nah, penyebutnya sudah sama 7. Setelah itu pembilangnya tinggal kita kurangkan saja. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Tugas 1, kerjakan penjumlahan atau pengurangan pecahan berikut. Kerjakan dengan caranya. Nah, untuk caranya sama seperti pada slide Ibu yang sebelumnya ya. Next, penjumlahan atau pengurangan pecahan biasa, tapi ini jika penyebutnya berbeda. Nah, bagaimana jika penyebutnya berbeda? Maka kita samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan mencari KPK-nya. Apa itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Ubah pecahan menjadi pecahan senilai dengan penyebut yang sesuai dengan KPK. Lalu jumlahkan atau kurangkan pembilangnya. Nah, di sini Ibu ada contoh 2/3 ditambah 1/4. Nah, di sini bisa kita lihat kalau penyebutnya itu berbeda. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita cari KPK dari 3 dan 4. Nah, cara mencarinya kita cari kelipatan 3. 3 itu kelipatannya ada 3, 6. Ini ditambah 3, tambah 3, tambah 3 terus ya. Kelipatan 4 juga sama, ditambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4. Nah, dari sini kita menemukan kelipatan yang sama antara 3 dan 4, yaitu 12 dan 24. Mana yang kita pilih? Pilihlah yang paling terkecil. Nah, yang paling terkecil adalah 12. Berarti KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Setelah itu, ini kita ubah KPK-nya, penyebutnya menjadi 12. Nah, untuk mengisi pembilang yang ada di sini, caranya seperti ini. 12 dibagi 3, berapa? 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, untuk yang pecahan satunya itu juga sama, 12 dibagi 4. Oke, berapa? 3. 3 dikali 1
3. Kita tuliskan di sini. Nah, ini kan kita sudah dapat penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sudah sama seperti ini, tinggal pembilangnya kita jumlahkan saja. 8 ditambah 3 sama dengan 11. Per berapa? Per 12. Oke. Untuk tugas 2, kalian kerjakan penjumlahan atau pengurangan pecahan berikut. Kerjakan dengan caranya. Ini sudah Ibu beri contoh di nomor 1 ya. Jadi nanti untuk langkah-langkah dan caranya kalian bisa lihat di soal nomor 1. Yang selanjutnya penjumlahan atau pengurangan pecahan campuran. Nah, sebelum kita masuk ke penjumlahan atau pengurangannya, kita belajar dulu mengubah bentuk pecahan campuran ke pecahan biasa. Oke. Nah, di sini Ibu punya pecahan campuran 2, 3, per 5. Nah, untuk mengubahnya menjadi pecahan biasa, kita kalikan 2 kali 5 ditambahkan dengan pembilang yang di atas ini. Penyebutnya tetap seperti penyebut yang di awal 5. 2 kali 5 10. 10 ditambah 3 13. 13 per 15. Di sini juga sama, kita kalikan dulu penyebut dengan bilangan bulat yang ada di sini. 6 kali 3 18. 18 ditambah pembilangnya 5 ditambah 5 sama dengan 23 per 6 ya, penyebutnya sama, tidak berubah. Nah, untuk yang sebaliknya mengubah bentuk pecahan biasa ke pecahan campuran, itu kita bisa menggunakan cara ini. Kalau di tempat kita nyebutnya porokapit ya, pembagian. Misalkan ini 23 per 6, berarti 23 dibagi 6 berapa? Yang mendekati 3. 3 dikali 6 18, sisa 5, sudah tidak bisa dibagi lagi. Nah, yang 3 di atas ini kita jadikan bilangan bulatnya, yang 5 kita jadikan pembilangnya dan penyebutnya tetap 6. Nah, jika kita akan menjumlahkan atau mengurangkan dua pecahan campuran, itu kita bisa melakukannya dengan cara berikut. Yang pertama, ubahlah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Selanjutnya, lakukan operasi hitung penjumlahan atau pengurangan seperti yang ada di materi penjumlahan atau pengurangan pecahan biasa. Nah, ini kan ada dua pecahan campuran ya. 1 per 2 ditambah 2 1 per 3. Nah, langkah pertama adalah kita ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Caranya ada di slide yang sebelumnya tadi, yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kalau sudah jadi pecahan biasa seperti ini, kita lihat penyebutnya sudah sama atau belum. Kalau penyebutnya belum sama, kita cari penyebutnya, kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK-nya. Setelah itu jadikan pecahan yang di sini menjadi pecahan senilai dengan yang ada di sini ya. Caranya ada juga di slide yang sebelumnya. Setelah itu kita jumlahkan pembilangnya. Jika penyebutnya sudah sama, kita jumlahkan saja pembilangnya. 9 tambah 14 23 per 6. Nah, ini karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka kita bisa mengubahnya menjadi pecahan campuran. Caranya ada di slide yang sebelumnya. Oke. Next, untuk tugas yang ketiga, kerjakan penjumlahan atau pengurangan pecahan berikut. Kerjakan dengan caranya. Nah, caranya bagaimana sudah Ibu contohkan di yang nomor 1 ya. Untuk nomor 2, 3, 4, dan 5 kalian kerjakan sendiri. Yang terakhir, penjumlahan pecahan dengan bilangan asli, serta ini pengurangan pecahan dengan bilangan asli. Nah, caranya bagaimana untuk penjumlahan pecahan dengan bilangan asli? Itu bisa dilakukan dengan menambahkan bilangan aslinya, bilangan pecahannya tetap. Contohnya seperti ini, 5 ditambah 1 per 3 itu sama dengan sudah, ini kita tulis saja bilangan bulatnya 5, 1 per 3. Mudah kan? Nah, kalau soalnya seperti ini, 4 ditambah 1 2 per 3 itu kita bisa jumlahkan terlebih dahulu bilangan aslinya. Di sini ada 4 dan 1.
4 ditambah 1 itu sama dengan 5 ditambah 2/5, jadinya 5/2/5. Nah, untuk pengurangan ini agak sedikit berbeda. Misalkan 4 dikurangi 1 3/5. Nah, kita ubah dulu bilangan aslinya di sini 4 ya menjadi pecahan campuran. Caranya bagaimana? Nah, 4 itu kan sama dengan 3 ditambah 1 ya. Nah, 3 ditambah 1, 1 itu sama dengan, karena di sini penyebutnya 5, maka di sini kita jadikan 5/5. Kenapa 5/5, Bu? Karena 5/5 artinya 1 ya. Kalau di sini penyebutnya 7, ya kita ubah di sini jadi 7/7. Kalau di sini 9, kita ubah jadi 9/9. Oke. Berhubung di sini penyebutnya 5, jadi kita ubah jadi 5/5. 5/5 itu sama dengan 1. Berarti bilangan 4 senilai dengan 3 5/5. Nah, setelah ini prosesnya kita masukkan di sini. 4-nya kita ganti menjadi 3 5/5 dikurangi 1 3/5. Seperti tadi langkahnya, pecahan campurannya kita ubah dulu menjadi pecahan biasa ya. Setelah kita ubah menjadi pecahan biasa, kalau penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya tinggal kita kurangkan saja. 20 dikurangi 18 sama dengan 2. 2 per berapa? 2/5. Oke. Untuk yang terakhir, tugas 4, kalian kerjakan penjumlahan atau pengurangan pecahan berikut. Kerjakan dengan caranya. Di sini juga sudah Ibu beri contoh ya, agar kalian nanti mudah untuk mengerjakannya. Di yang nomor 2, 3, 4, dan 5. Oke, sekian anak-anak materi pecahan pada pertemuan kali ini ya. Semoga apa yang Ibu berikan tadi bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video-video pembelajaran Ibu yang selanjutnya. Assalamualaikum.